Kita di acara apa nih, Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini di hari kedua di acara Mukernas MCIP Peduli, Mualaf Center Indonesia Peduli, yang dimulai kemarin tanggal 13 dan sekarang tanggal 14 di acara hari kedua dengan pembahasan program-program kerja yang sudah dilakukan oleh pengurus pusat dan program kerja yang telah dilakukan selama setahun oleh pengurus regional, dan membahas nanti program kerja setahun kemudian. Di agenda Mukernas kali ini berkumpul seluruh Indonesia, dari Mualaf Center Indonesia Peduli regional ke 31 regional, alhamdulillah hadir. Dari Aceh hadir, dari Kalimantan hadir, dari Maluku hadir, dari NTT hadir, alhamdulillah. Dan terkhusus dari Bali hadir bertiga bersama ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke. Apa yang kemudian menjadi pembahasan yang penting untuk di Mukernas ini? Menariknya begini, dalam acara Mukernas yang selalu menjadi menarik dan daya tariknya adalah kita bisa melihat fenomena problematika setiap regional di seluruh Indonesia, dan kita juga bisa melihat tantangan dakwah, tantangan kemualafan, dan tantangan kita berjuang untuk umat itu di setiap regional itu memiliki ciri khas dan keunikan atau tantangan yang masing-masing. Dan pembahasan-pembahasan yang penting adalah bagaimana kita bersama-sama ketika ada permasalahan di suatu regional menyelesaikan secara nasional. Jadi kita urun rembuknya dan sebagainya. Dan kedepannya kita akan lebih kepada fokus kepada bukan hanya pembinaan mualaf, rescue dan sebagainya, kita juga harus mencari, atau kita juga harus mengembangkan ruang lingkup dakwah ini bukan hanya kepada kemualafan, kepada tadi ada regional yang memfokuskan kepada anak terlantar, memfokuskan kepada tunanetra, tunawicara dan sebagainya, dan itu bisa menjadi rujukan untuk program yang ada di Bali, yang MCI mengembangkan sayapnya bukan hanya kepada kemualafan tapi kepada hal-hal yang tidak terjangkau, seperti ketelantaran, anak-anak telantar yang diuruskan yatim piatu telantar belum, masalah yang tunawicara, nah seperti itu. Berarti tugas dari MCI sebenarnya nggak hanya sekedar untuk di kemualafan aja, kalau melihat dari hasil dari hari pertama kemarin ya. Fokusnya memang kepada mualafan, tapi jejaring itu tidak membatasi. Yang paling penting adalah untuk kepentingan dakwah, apalagi dakwah khusus, lebih kepada dakwah khusus yang notabene-nya tidak terjangkau oleh organisasi-organisasi yang jauh lebih besar. Seperti itu. Jadi memang tidak terpusat kepada kemualafan saja, tapi kemualafan menjadi jantung dan utamanya. Pembinaannya, sahadatnya, pembinaannya, rescue-nya, santunannya, dan lain sebagainya itu juga ruang lingkup dari kemualafan. Dan ketika kita bicara mualaf adalah bukan hanya orang yang masuk Islam, orang yang tertarik Islam sama orang yang jauh ataupun yang membenci Islam pun itu juga menjadi ruang lingkup dari Mualaf Center. Kalau selama ini kan memang ada stigma bahwa kalau untuk organisasi kemualafan itu hanya bertugas untuk mensahadatkan atau memfasilitasi syahadat dari orang yang mau masuk Islam. Tapi ketika melihat dari fenomena yang muncul permasalahan di arena Mukernas ini seperti apa, Bang? Apakah hanya kita memang hanya tugas fasilitas saja ternyata atau gimana? Nanti mungkin lebih detailnya bisa Pak Ketua yang sampaikan, tapi sedikit saya sampaikan bahwa ketika dogma atau orang menganggap hal seperti itu, kita tidak bisa membantah, karena bisa jadi memang ada beberapa yang menjadi dalam konteks yang labeling tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan bukan hanya itu. Karena apa? Kemualafan itu pintu masuknya. Yang paling penting adalah ketika dia mualaf. Contoh, ketika kita melakukan persyahadatan ke tempat yang tidak memiliki kurikulum, ya hanya sebatas lembaga stempel. Tapi kalau kita ke Mualaf Center, kita punya kurikulum. Bagaimana ketika ada mualaf yang mau masuk Islam, bukan hanya dalam konteks persyahadatan, pasti kita akan cari bagaimana nih pembinaannya, bagaimana pembimbingannya dan sebagainya. Itu akan menjadi ikatan untuk kita. Makanya kenapa bahkan bisa kok semua masjid, semua lembaga melakukan pensyahadatan. Tapi apakah memiliki kurikulum atau tidak, itu perlu bersinergi. Makanya kami di Mualaf Center Indonesia Bali memiliki program khususnya adalah pembinaan mualaf, kita sambungkan langsung kepada masjid, dan pensyahadatannya pun kepada masjid. Mungkin lebih detail bisa Pak Ketua. Silakan Pak Askoro untuk menambahkan
apa yang kita dapatkan untuk terutama untuk hari pertama kemarin, dan nanti apa yang bisa diterapkan juga untuk di Bali. Silakan, Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu hal, Mukernas MCI Peduli se-Indonesia ini adalah yang kedua, di mana yang pertama di Bogor itu kita masih jumlah tidak sebanyak ini. Kita sekarang sudah menjadi 31 regional dan wilayah. Dari 31 ini alhamdulillah 28 yang hadir. Yang 3 berhalangan dengan persoalan masing-masing. Karena seluruh Indonesia tidak mungkin juga kemudian berangkat dengan kemampuan masing-masing dengan kondisi yang berbeda-beda. Contohnya Maluku datang dengan harus menyeberang setengah hari baru bisa sampai ke pelabuhan udara dan baru ke sini. Satu hal bahwa masing-masing bercerita tentang seperti apa perjuangan dakwah kemu'alafan di masing-masing daerah, dan masing-masing itu membawa motivasi kita semua. Ternyata perjuangan dakwah di dunia kemu'alafan tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus terus berkolaborasi. Secara regional, Bali, MCI Bali tidak bisa sendirian saja. MCIP yang ada di Bali harus saling bergandeng tangan satu sama lain. Apakah dengan pihak masjid, apakah pihak dengan ormas-ormas yang lain, dan pergerakan dakwah yang lain. Pun demikian ketika kita berbicara keluar dari regional, ada saudara kita yang kita bina di Bali dan qadarullah harus berpindah ke daerah lain, kita tetap bisa lakukan pembinaan itu sepanjang daerah tersebut memiliki ormas ataupun MCI juga yang ada di sana. Contohnya yang di Lombok, ini link ini harus terus dikoneksikan dengan cara itu tadi, membangun sinergitas. Dan ini insya Allah hari kedua semakin cair, satu sama lain sudah menganggap bahwa sama-sama kita terus gelorakan perjuangan dakwah keumatan di dunia kemu'alafan. Harapannya di hari kedua sekaligus penutup ini masing-masing pulang ke daerahnya masing-masing dengan membawa oleh-oleh, yaitu motivasi yang tinggi untuk terus giat menebar kebaikan, mengajak orang yang belum mengenal Islam menjadi bagian daripada orang-orang yang berjuang di belakang panji-panji Rasulullah. Oke. Gitu. Satu lagi untuk kira-kira untuk program MCI kedepannya berdasarkan apa yang hasil dari Mukernas ini seperti apa nih Pak selaku ketua? Akhirnya masing-masing menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kami yang di Bali terus yang selama ini kita tekuni dan menambah juga dengan satu jangkauan, yaitu kaum yang selama ini terpinggirkan, yaitu kaum tunanetra, tunawicara, difabel, anak perantau. Dan itu insya Allah kami akan coba ada beberapa teman yang ada di situ kita ajak untuk menjadi bagian daripada MCI guna menjalankan fungsi dakwahnya di dunia yang selama ini tidak pernah kita pandang, kita lihat, ataupun sama sekali tidak tersentuh oleh pihak-pihak manapun. Sedangkan pemurtatan besar di situ. Betul. Jadi pemurtatan itu juga menjadi satu momok perjuangan dakwah. Bagaimana caranya kita tidak hanya membina terus, tetapi lebih kepada mewaspadai. Kira-kira langkah apa kita dalam rangka menanggulangi isu-isu pemurtatan yang secara konkret tidak pernah kita anggap sebagai sesuatu yang membahayakan bagi kita. Intinya mungkin bahwa poin yang saya tangkap adalah kegiatan-kegiatan dari MCI, khususnya MCI Bali nanti tidak hanya sebatas bersahadat atau seperti itu ya, Bang Zainal ya. Betul. Pasca syahadat juga perlu mendapatkan perhatian yang makanya khusus. kurikulum terhadap mualaf itu penting. Maka dari itu ya kami sebagai pengurus, anggota, volunteer, relawan juga harus
memahami bersama kurikulum mu'alaf itu. Karena mu'alaf itu ketika dia bersyahadat, setelah itu kita tidak mong bahasanya, itu kasihan juga kepada mereka. Dan ruang lingkupnya bukan hanya itu, tapi hal-hal yang lain yang disampaikan Pak Ketua tadi. Dan untuk itu, insya Allah segera kami akan buka kemungkinan join kepada kami open recruitment for volunteer untuk teman-teman yang ingin mewakafkan tenaga pikiran Menjadi relawan waktu menjadi relawan bersama kami. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan? Cukup, insya Allah seperti itu. Jadi kedepannya kami berharap kepada para jamaah sekalian yang merasa bahwa memiliki visi misi yang sama untuk keumatan, kemualafan dan sebagainya, kami nanti akan membuka open recruitment untuk volunteer dan relawan bisa membersamai kami, kita bersama-sama untuk mencari ridho Allah dan menggapai keberkahan di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita akan bergabung bersama. Oke. Ya, mari. Oleh karena itu kami dari lokasi Mukernas kedua MCIP di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Di sebelah kami Ketua MCIP Bali, saya sekretaris, dan di belakang kamera ada Bendahara MCIP Bali. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.